berikut adalah cara menangkal COVID-19 itu menurut Dr. Tan Shot Yen. Dr. Tan Shot Yen itu merupakan dokter yang dia mengarang salah satu buku judul yang namanya Sehat, Sembuh dan Sehat. Jadi saya pilih sehat dan sembuh. Jadi apa yang saya jelaskan nantinya juga banyak mengambil dari buku beliau. Jadi di sini beliau menyarankan untuk menangkalkan COVID-19 yang pertama memiliki pola hidup dan kebiasaan yang sehat dan bersih. Dengan tidak lupa untuk mencuci tangan dengan sabun. Tidak perlu memakai antiseptik maupun disinfektan. Jadi nggak perlu cuci tangan itu harus pakai sabun antiseptik. Ya. Sabun biasa aja cukup. Karena apa? Karena virus itu tadi kan selnya dia berasal dari protein. Protein itu tadi kalau kena deterjen dia sudah rusak. Jadi sudah cukup, nggak perlu pakai antiseptik ya. Jadi dia akan mati otomatis. Dengan cuci tangan maka akan terbawa oleh air mengalir. Akan tetapi kalau kita pakai hand sanitizer maka virusnya mati, akan tetapi tetap virus yang mati itu nempel di tangan. Jadi kalau kita keluar dari rumah, mungkin dalam keadaan kondisi tidak memungkinkan kita cuci tangan, maka bisa kita gunakan hand sanitizer. Akan tetapi kalau kita di rumah, kemudian ada tempat untuk mencuci tangan, lebih baik kita lakukan cuci tangan. Jadi memang karena kita harus sering cuci tangan, memang kulit itu biasanya kering ya. Kulit yang kering ini tadi bisa diatasi dengan memang rajin pakai hand body ya, hand body. Jadi kemana-mana bawa hand body kecil sama bawa hand sanitizer atau sama bawa sabun. Tapi biasanya kalau ada tempat cuci tangan, kita langsung pakai hand body aja ya, pelembabnya. Biar nggak kering. Kemudian menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Nanti saya jelaskan bagaimana cara pola makan yang sehat dan seimbang. Kemudian ketiga, kenapa panas sinar matahari? Nah, hal ini bukan bertujuan untuk mematikan virus, tetapi itu untuk agar kita cukup vitamin D. Kita kan bisa mendapatkan sumber vitamin D dari sinar matahari. Dengan vitamin D yang cukup, maka imunitas kita akan meningkat. Ya. Kemudian istirahat yang cukupnya, karena menurutnya dengan tidur yang cukup, maka tubuh tidak stres sehingga dapat mencegah masuknya penyakit. Jadi memang kita sakit atau tidak itu tidak hanya berasal dari makanan yang kita konsumsi, tetapi emosi, pikiran kita itu juga akan berpengaruh pada kesehatan kita ya. Jadi ya itu tadi memang kalau misalnya pekerjaan kita berpengaruh karena selama pandemi misalnya punya jualan, selama pandemi menurun, kemudian stres, wah itu juga salah satu mudah terkena penyakit juga ya. Tetapi memang sulit untuk tidak stres itu ya. Kemudian menjaga jarak dengan menerapkan self distancing sama physical distancing itu tadi saya jelaskan. Jadi bagaimana cara kita menjaga social distancing, menjaga jarak dengan orang lain, kemudian physical distancing, bagaimana cara kita tidak bersentuhan dengan orang lain. Kemudian dalam buku Dr. Tan Shot Yen itu menjelaskan di bukunya yang berjudul Saya Pilih Sehat dan Sembuh. Ya. Sehat bukan sekedar tidak adanya penyakit. Sehat itu mencakup beberapa hal. Ada sisi fisik, emosional, spiritual, sosiokultural, dan finansial. Jadi kalau kita, saya sehat, saya tidak ada keluhan apa-apa. Secara fisik saya sehat. Jadi hanya sehat secara fisik, ya. Padahal tidak hanya itu. Sehat secara emosional misalnya, tidak mudah marah, itu sehat secara emosional. Kalau masih mudah marah, ya kan, enggak sehat itu secara emosionalnya. Kemudian spiritual, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagaimana kita melakukan kewajiban yang di misalnya sholat, ngaji dan lain sebagainya, hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sehat secara spiritual. Kemudian sosiokultural, misalnya bagaimana hubungan kita dengan makhluk lain, misalnya dengan tetangga. Kalau masih suka bertengkar dengan tetangga, iri, dengki, biasanya gandengan, tetangga kok punya mobil baru, saya kok enggak, terus iri kita. Wah, itu enggak sehat kita secara sosiokultural. Kemudian finansial juga. Jadi kalau finansial itu enggak harus pemasukan tinggi, maka sehat secara finansial. Tetapi bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah di rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Meskipun gajinya sedikit, misalnya 1 juta, tapi dengan bersyukur, cukup, merasa cukup, hidup sederhana, maka itu sudah sehat secara finansial. Tetapi meskipun gajinya tinggi, tetapi merasa kurang, merasa bingung, wah cari, bagaimana caranya untuk mendapatkan, jadi pikirannya duit, bagaimana mencari duit, wah itu nggak sehat secara finansial. Nah, ini semua tidak mudah ya. Kemudian faktor penentu kesehatan itu yaitu pilihan asupan. Jadi asupan yaitu ada beberapa macam. Apa yang layak dimakan dan diminum, kemudian apa yang layak dipikirkan dan apa yang layak disyukuri. Jadi memang emosi, jadi digambar di samping ya pengaruh pH.
Nah, jadi emosi dan kesehatan itu akan mempengaruhi pH pada tubuh kita, ya. Jadi tubuh kita akan sehat kalau pH kita itu basah, 7 ke atas. Akan tetapi kita akan mulai mengalami keluhan-keluhan berbagai macam penyakit itu kalau pH kita itu basah. pH basah pada tubuh itu disebabkan karena apa? Ya disebabkan karena apa yang kita makan dan minum, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita syukuri. Jadi emosi itu akan mempengaruhi kadar asam dan basa dalam tubuh. Berbagai macam permasalahan dalam hidup, misalnya bertengkar dengan pasangan, suami misalnya, kemudian kematian seseorang yang kita cintai misalnya, kemudian pekerjaan yang misalnya permasalahan di dalam kerjaan, itu juga mempengaruhi pH pada tubuh kita, akan menyebabkan pH kita asam. Jadi misalnya kalau terlalu banyak beban pikiran, ya, maka memang makanan dan minuman yang dikonsumsi itu harus basah. Biasanya untuk menyeimbangkan kadar pH pada tubuh, ya. Jadi makanan apa yang bagus untuk dimakan dan diminum, ya. Kemudian apa yang difikirkan, ya. Jadi kadar emosi kita, pikiran kita itu kemampuan kita untuk kita bisa bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya kan, itu memang sangat mempengaruhi kadar asam basa dalam tubuh. Dan faktor penentu kesehatan lainnya yaitu pilihan kegiatan atau gaya hidup. Jadi apa yang layak dikerjakan saat ini. Jadi memang sebenarnya faktor-faktor ini merupakan beberapa hal yang harus kita pikirkan atau yang namanya kita introspeksi, ya. Jadi selama ini apa yang layak kita kerjakan, apa yang layak dipertahankan atau apa yang layak diubah, ya, pilihan menjadi kritis. Jadi misalnya kebiasaan buruk yang kita bisa lakukan, misalnya kebanyakan konsumsi fast food misalnya, nah, itu merupakan hal kegiatan gaya hidup yang layak untuk diubah, ya. Kalau misalnya kita suka konsumsi herbal, sayur-sayuran, buah-buahan terutama yang mentah, maka itu adalah kebiasaan atau gaya hidup yang layak dipertahankan. Oh, saya suka olahraga, lah itu merupakan kegiatan atau gaya hidup yang layak untuk dipertahankan, ya. Jadi itu, ya, jadi pilihan untuk kita menjadi kritis, ya. Faktor penentu kesehatan yaitu menjadi cerdas, selektif, ya, pemberdayaan diri, bukan menjadi korban, ya. Jadi kita harus cerdas atau selektif, ya. Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan diri atau bukan menjadi korban. Jadi seperti ini, apabila kita biasanya, ya, misalnya ada keluhan-keluhan penyakit, misalnya pusing, ya, pusing, waduh, kasih apa, wis langsung aja kita beli misalnya. Kita kan langsung mikirnya beli Panadol atau Bodrex, ya kan, ya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara kita menjadi cerdas dan selektif itu? Tak coba sih, aku pusing, ya. Nah, sepertinya mungkin karena konsumsi makanan tadi, atau mungkin coba saya konsumsi misalnya herbal-herbal yang bisa menurunkan tekanan darah. Ya, itu maksudnya menjadi cerdas dan selektif, ya. Jadi apapun keluhan yang ada itu tidak ujuk-ujuk kita langsung konsumsi obat-obat kimiawi. Jadi kalau kita bisa konsumsi bahan-bahan alami, maka itu merupakan langkah yang terbaik, ya. Kemudian asupan nutrisi. Jadi saya tidak boleh makan ini dan itu sangat berbeda dengan saya memilih untuk tidak makan ini dan itunya. Jadi kalimat, ya, saya misalnya tidak makan bayam karena asam urat, ya, biasanya kena ayam, bayam, konsumsi bayam atau kacang misalnya, ditawari kacang sama temannya. Gak isok makan itu, soalnya aku asam uratku kumat. Nah, itu sangat berbeda dengan ditawari teman kacang. Gini, saya nggak makan kacang, saya nggak makan ini, memang nggak makan kacang. Itu kan berbeda maknanya. Karena apa? Kalau saya tidak boleh makan kacang, itu terkesan itu dipaksakan. Karena misalnya dokter, jangan makan kacang ya Pak, nanti asam uratnya kumat. Jadi kita merasa tertekan, merasa itu dipaksakan sehingga kita tidak bisa makan kacang. Tetapi kalau kita saya memilih tidak makan kacang karena tahu dan paham dan cerdas, selektif dan paham, ya. Intinya bahwa kita tahu bahwa kacang itu tadi merupakan salah satu kandungan yang ada pada kacang itu menyebabkan asam urat, ya. Jadi memilih, ya. Ya, itu bedanya yang dipaksakan dengan tidak dipaksakan, ya.